Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Cak Agus di channel Taman Bonsai. Kali ini saya akan memberikan inspirasi tentang pohon liar yang bisa dijadikan sebagai bonsai dengan kualitas bagus. Sebelum lanjut, bantu saya dengan klik subscribe. Terima kasih. Pohon yang umumnya sudah dilatih menjadi bonsai, apalagi sudah bertahun-tahun lamanya, bisa menutupi identitas asli dari pohon tersebut. Itu dikarenakan banyak faktor yang dialami oleh sang pohon saat pelatihan dan membuat penampilan akhirnya bikin pangling. Kebanyakan pohon yang dilatih menjadi bonsai adalah pohon dengan usia yang panjang dan memiliki karakteristik tertentu seperti tahan gangguan, misalnya pemotongan berlebih, penekuan, dan toleran pada macam-macam tanah. Pohon-pohon dengan karakteristik seperti itu ada sangat banyak di Indonesia, mulai dari pohon yang tumbuh di kebun, sabana, pesisir pantai, hingga hutan liar. Namun, ada pula yang menggunakan pohon yang banyak tumbuh di sekeliling kita loh. Nah, apa saja pohon-pohon itu? Yuk intip deretan bonsainya para master, lengkap dengan nama pohon tersebut. Waru. Percaya tidak kalau bonsai ini adalah pohon waru yang sering tumbuh di tepi-tepi pantai, sungai, rawa-rawa, dan lahan basah di Indonesia? Yap, ini memang pohon waru itu. Pohon yang menjuarai pameran bonsai Hua Feng Show 2009 ini dimiliki oleh Mr. Su Wen Hong. Tak hanya satu, Mr. Su Wen Hong juga memiliki pohon waru lainnya yang mendapat penghargaan spesial di acara pameran bonsai Hua Feng Show 2010 silam. Entah seperti apa ya cara pembentuknya hingga ranting-rantingnya serapat itu. Saya pun berpikir gimana sang master mengawati ranting yang sudah padat itu untuk mempertahankan bentuk dan ukurannya ya. Berikut bonsai waru lainnya yang juga bagus. Kaca piring. Pernah dengar atau tahu pohon yang namanya kaca piring? Kalau belum, mungkin tahu tanaman gardenia atau cabe jasmine. Nah, itu adalah pohon yang sama. Pohon kaca piring di beberapa wilayah di Indonesia disebut dengan nama lokal yaitu kaca piring. Bonsai yang mendapatkan penghargaan spesial di Hua Feng Show 2015 ini adalah pohon kaca piring yang dimiliki oleh Mr. Li Men Nen.
Hokianti. Perkenalkan, ini adalah pohon yang sering disebut Hokianti di Indonesia. Kadang-kadang disebut tanaman liar atau gulma. Di mancanegara namanya adalah Fukinti atau Entria microphylla. Di negara kita Indonesia, pohon Hokianti tumbuh meliar di berbagai tempat. Saking liarnya, ia bahkan bisa tumbuh di tepi pagar atau halaman rumah. Pohon yang menjadi gulma di berbagai negara tropis ini ternyata jika dirawat dan dilatih bisa menjadi bonsai yang sangat ciamik loh. Contohnya bonsai seperti di video ini yang dipajang di US National Arboretum, Museum Bonsai Amerika, dan sudah dilatih menjadi bonsai sejak 1916. Yuk intip bonsai Hokianti lainnya. Jambu biji. Jambu biji atau jambu klothok memang bukan termasuk pohon liar, tapi itu bisa saja tumbuh menjadi liar karena bijinya yang dibuang manusia atau dijatuhkan oleh hewan pemakan buah. Umumnya, pohon-pohon jambu biji liar dapat ditemukan di kebun-kebun kerang dan area persawahan. Ternyata bonsai siluet atau tanpa daun yang dipajang di acara Taiwan Bonsai Creator Exhibition 2010 ini adalah pohon jambu biji. Kalau diperhatikan, dahan dan ranting-rantingnya yang rimbun membentuk siluet itu benar-benar unik dan berbeda dari pohon jambu pada umumnya ya. Next, silakan simak bonsai jambu yang lainnya. Kemuning. Siapa sih yang tidak tahu bunga yang memiliki wangi semerbak ini? Yap, kemuning namanya. Pohon bunga yang banyak ditemukan di daratan Nusantara ini bisa juga disulap menjadi bonsai eksotis di dalam pot ceper. Bonsai di atas adalah pohon kemuning yang sudah dipelihara dan dilatih menjadi bonsai sejak tahun 1800-an. Oh, mantap. Dan sekarang dipajang di Montreal Botanical Gardens. Tampak pohonnya sudah sangat tua, terlihat dari batang utamanya yang sangat besar dan mengeropos. Sayangnya pohon yang diambil oleh pengguna flicker Lyot Gross ini sedang tidak berbunga atau berbuah. Delima. Pohon yang satu ini sudah pasti tahu kan? Ya. Ini adalah pohon delima, atau dalam bahasa Inggris disebut pomegranate. Salah satu pohon penghasil buah berkhasiat obat dan buat campuran dalam rujak tradisional sejak atau rujak 7 bulanan. Delima termasuk pohon yang dihargai, dan ini bukanlah pohon liar seperti delima pohon-pohon di atas, tapi kalau ingin memiliki pohon delima bisa membelinya di lapak tanaman hias. Bonsai delima nan elok di video ini sudah dilatih menjadi bonsai sejak 1960-an. Dan sekarang dipajang di Longwood Gardens.
Camellia. Camellia adalah salah satu tanaman bunga yang pada zaman dulu banyak ditanam masyarakat Indonesia sebagai tanaman pagar. Dulu, pohon camellia sangat mudah dijumpai di hampir setiap rumah masyarakat di tepi kota. Namun, seiring berjalannya waktu, pohon ini perlahan mulai jarang ditemukan sebagai pagar atau pohon perdu di halaman rumah. Camellia sekarang menjadi tanaman hias dan dalam komersil yang laris manis. Namun, melatih dan menjadikannya bonsai yang proporsional butuh waktu belasan tahun untuk mencapai batang pohon camellia seukuran lengan. Di Taman Seniman Bonsai, pohon camellia bisa disulap menjadi pohon kerdil yang berbunga indah dan cantik seperti bonsai di atas ini yang menjadi salah satu koleksi US National Arboretum. Chlorophyllum. Chlorophyllum atau dalam bahasa British disebut Chinese Spring Flower dan Strap Flower adalah tanaman berdaun merah. Ada pula putih, kuning, dan keunguan yang mulai populer di Indonesia akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri, pohon ini seringkali disebut sebagai serut merah atau pitaloka. Pohonnya sendiri berasal dari Cina, Jepang, dan beberapa wilayah di Asia Tenggara. Chlorophyllum ini bisa hidup pada cuaca dingin maupun panas. Ini termasuk tanaman yang mudah dipelihara karena toleran pada berbagai jenis tanah dan tidak membutuhkan perlakuan khusus. Selain dapat ditanam sebagai tanaman hias, Chlorophyllum juga menjadi alternatif untuk membuat bonsai berdaun warna. Anting putri. Anting putri merupakan tanaman bunga hias yang banyak diperdagangkan di Indonesia. Ia tidak seperti kebanyakan tanaman liar pada umumnya. Penyebaran atau habitatnya di Indonesia sangat terbatas. Anting putri dapat tumbuh menjadi pohon berukuran sedang yang mana memunculkan bunga-bunga berwarna putih dengan bentuk bintang dan menjuntai. Tak hanya populer sebagai tanaman hias di Asia Tenggara, penggemar tanaman ini di negara 4 musim juga berupaya keras menanam dan memelihara pohon anting putri karena keindahan bunganya saat mekar. Ini juga salah satu pohon favorit untuk dilatih menjadi bonsai di Asia Tenggara, termasuk di tanah air kita Indonesia. Bonsai anting putri pada video ini adalah bonsai yang dipamerkan di Epoch International Flower and Garden Festival 2016 lalu. Tampak pohon dan pot memiliki keserasian yang membuatnya terlihat mempesona. Santigi. Pernah dengar kayu santigi? Nah, itu adalah kayu yang dihasilkan dari pohon ini.
Pohon santiki hanya tumbuh liar di pesisir-pesisir pantai Nusantara atau endemik, terutama tumbuh di tanah berpasir atau di bebatuan karang. Pohonnya sendiri tumbuh lambat dan toleran pada air asin. Ia juga masuk sebagai salah satu pohon terbaik untuk dilatih menjadi bonsai. Banyak bonsai-bonsai terkenal menggunakan pohon santiki. Oke kawan, mana di antara 10 jenis pohon liar yang menjadi favorit teman-teman saat dijadikan bonsai? Share pengalamannya lewat kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.